Kalaulah ada jarum yang patah, jangan disimpan, oi, di dalam peti, di dalam peti. Kalaulah ada kata yang salah, jangan disimpan, oi, di dalam hati, di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Saputra Nasution, merupakan penerjemah ataupun yang menuliskan lagu daripada notasi Dendeng Langkat. Nah, di sini saya sebagai penulis ataupun yang mentranskrip daripada lagu ini, nada ini akan mencoba menganalisa Dendeng Langkat menurut sudut pandang musikologi. Menurut teori William P. Malm dan Bruno Nettel, bahwasanya untuk menilai atau menganalisa sebuah lagu, kita memiliki beberapa poin penting. Minimal ada 8 poin yang harus kita lihat dari menganalisa suatu melodi sebuah lagu. Yang pertama adalah kita perlu melihat tangga nada dari lagu tersebut. Dan untuk melihat tangga nada ini, kita membutuhkan melihat berapa jumlah nada yang digunakan dari lagu tersebut. Itu salah satu poin. Yang kedua, nada pertama dari lagu tersebut biasanya adalah merupakan wujud daripada tangga nada lagu tersebut. Setelah kita melihat dari urutan nada-nada yang digunakan di dalam melodi Dendeng Langkat, kita melihat nada ini, tangga nada ini merupakan tangga nada diatonis mayor minor, seperti kebiasaan daripada lagu-lagu yang ada di dunia Melayu. Tangga nada ini juga wilayah nadanya mulai dari D netral, nada netral, Re, itu sampai ke Mi oktav. Yang kedua adalah mengenai modus daripada tangga nada. Modus tangga nada ini juga hampir sama dengan tangga nada tadi. Dia menggunakan nada-nada yaitu D atau Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Di, Re, Mi. Nah, dari ini kita akan melihat kenapa ada nada Ri, ada Di situ, karena nada ini menggunakan, pada saat dia menaik, dia menggunakan tangga nada minor harmonis. Nah, yang ketiga adalah merupakan nada dasar. Untuk menentukan nada dasar, kita membutuhkan banyaknya nada yang digunakan. Itu salah satu poin untuk melihat nada dasar sebuah lagu. Yang kedua, kekuatan ritme yang paling banyak digunakan nada apa? Penguatan aksentuasi. Dalam lagu ini, dalam melodi Dendeng, kita menemukan adanya 18 nada Re netral, Re normal, dan ada 18 Re oktav di dalamnya. Dan itu merupakan nada terbanyak yang digunakan dalam melodi
nada lagu Dedeng, atau disebut juga D, tangga nada D 2 crash. Yang keempat adalah ritem. Ritem yang digunakan dalam irama Dedeng itu banyak menggunakan nada-nada 1/16, ketukan 1/16 dan 1/8. Artinya lagu ini banyak menggunakan cengkok-cengkok yang rapat, yang merupakan salah satu ciri-ciri juga daripada lagu-lagu senandung-senandung dari dunia Melayu. Selanjutnya ada tempo yang merupakan kecepatan dari suatu lagu. Saya menemukan setelah diambil dengan cara metronom, kecepatan daripada lagu ini adalah 80 ketukan per menit. Selanjutnya wilayah nada, kalau diambil dengan sen 2200 sen, maka wilayah nada dari Dedeng Langkat adalah dari nada D sampai nada E oktav. Sementara jumlah nada dalam tangga nada Dedeng, dalam senandung Dedeng adalah 94 nada. Demikian juga dengan interval. Sementara dalam bentuk daripada lagu ini menggunakan bentuk repetitif, yang mana yang dimaksud dengan repetitif adalah bentuk pengulangan-pengulangan. Jadi satu bait lagu itu diulang-ulang dengan melodi yang sama, tetapi dengan syair-syair yang berbeda. Selanjutnya dalam tangga nada, dalam lagu Dedeng ini banyak menggunakan interval minor, banyak menggunakan interval 3 minor. Nah, maka lagu ini memang banyak menggunakan diatonis minor dan kadangkala dia menggunakan mayor. Sementara dalam bentuk pola kadensa dan kontur daripada lagu ini, dia menggunakan kontur pendulous, statis, dan descending. Bentuknya cenderung menurun, statis, yang dia mendatar, dan ketika dia ingin menghabiskan satu lagu dia akan menurun bentuknya. Nah, dalam pola-pola kadensa juga kita akan melihat bentuk lagu ini membentuk melismatis dan bentuk gaya Melayu. Di samping itu juga dia memiliki bentuk silabis, yang mana silabis ini adalah satu suku kata menjadi satu nada. Setiap satu nada dia menjadi satu suku kata, itu dikatakan silabis. Dan melismatis, satu suku kata tapi banyak nada. Contohnya adalah di dalam peti. Jadi i-nya itu panjang, itu gaya melismatis. Saya kira itu jadi secara umum bahwasanya lagu atau senandung Dedeng Langkat ini adalah merupakan irama yang menggunakan cengkok, patah lagu, dan grenek Melayu, yang mana dalam hal ini adalah Melayu Langkat. Sehingga bila kita lihat secara utuh, nada-nada yang 94 ini benar-benar adalah merupakan gaya musik Melayu pesisir. Terima kasih, saya kira itu aja penjelasan dari saya. Saya Win Syaputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang Dedeng, Dedeng merupakan salah satu kesenian atau tradisi khas masyarakat Melayu Kabupaten Langkat. Dedeng
kalau dilihat dari maknanya adalah kegiatan bernyanyi atau bersenandung yang dilakukan oleh seseorang ataupun secara berkelompok. Jadi dedeng ini banyak fungsinya. Pada zaman dahulu dedeng ini digunakan sebagai bagian dari kegiatan dari aktivitas masyarakat Melayu Langkat, seperti ketika membuka hutan untuk ladang pertanian, ketika memulai menanam tanaman, menanam padi. Makanya ada dedeng mulaka, ada dedeng Palangreba, ada dedeng mulaka nukal, mulaka gerbah, dan banyak fungsi dedeng lainnya begitu. Jadi aktivitas bernyanyi itu ya pada dasarnya dedeng ini berisi lantunan bait-bait atau puisi-puisi yang kalau masa zaman dahulu itu berisi mantra-mantra. Mantra-mantra itu ditujukan kepada penguasa-penguasa gaib. Misalnya seperti mambang-mambang, jembalang di hutan, atau binatang-binatang buas. Kenapa ini didedengkan atau dinyanyikan? Supaya misalnya penghuni hutan itu tidak mengganggu aktivitas orang yang melakukan membuka hutan atau menanam padi. Jadi semacam himbauan atau seruan supaya mereka tidak mengganggu, atau supaya mereka mau bekerja sama. Misalnya ketika dedeng mengambil lebah, maka si pawang itu biasanya akan berdedeng sebelum manjat ke pohon tualang. Maka sebelum berdedeng ada beberapa ritual yang dilakukan, seperti pohon tualang itu dikasih tepung tawar atau pesejuk. Maka pawang tadi akan berdedeng. Dedengnya pawang tadi ya ditujukan kepada penghuni atau mambang yang ada di pohon tualang itu, supaya tidak mengganggu aktivitas mengambil lebah itu. Juga ditujukan kepada lebah itu, supaya lebah tidak mengganggu orang yang akan mengambil madu lebah. Maka ketika dilakukan dedeng dengan beberapa ritual dan prasyarat, lebah itu akan pergi dari sarangnya, dan akhirnya si pengambil madu lebah tadi mudah-mudahan dengan aman bisa mengambil madu lebah untuk diambil madunya. Selanjutnya kalau kita bicara jenis dedeng, selain dedeng sebagai sarana untuk membantu aktivitas keseharian hidup masyarakat Melayu pada masa dahulu, seperti dedeng ketika membuka hutan, menanam padi, atau ketika mengambil madu, ketika mencari nira. Maka ada juga dedeng sebagai sarana hiburan, yaitu kalau kita kenal ada namanya dedeng ahoy ya. Dedeng ahoy ini adalah dedeng yang dilakukan pada saat musim panen padi tiba. Jadi dedeng ahoy ini adalah bernyanyi bersama ya, bernyanyi bersama yang disertai dengan tarian, baik dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan, dan ada tariannya yang disebut juga dengan tarian ahoy. Jadi dedeng ahoy ini adalah dedeng ketika musim panen tiba, dilantunkan khususnya ketika sedang mengirik padi. Mengirik padi itu maksudnya adalah ketika memisahkan antara bulir-bulir padi dengan tangkainya dengan cara dipijak-pijak ya. Jadi disitulah sebenarnya
sahut-sahutan melantunkan dedeng tadi yang kemudian diiringi dengan tarian-tarian. Nah, ini dedeng sebagai sarana hiburan begitu. Makanya dalam konteks sekarang dedeng fungsinya sebagai sarana yang bersifat animisme tadi, yang bersifat memuja jembalang, memuja mambang, dan yang kaitannya dengan meminta tolong kepada makhluk-makhluk gaib tadi, perlahan-lahan sudah ditinggalkan oleh masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Melayu Langkat. Maka dedeng sekarang lebih banyak disampaikan sebagai sarana hiburan, ya. Jadi dedeng dilantunkan seperti senandung itu, ya, yaitu ketika dalam acara-acara yang bersifat kesenian dan kebudayaan. Maka lantunan dedeng tadi sebenarnya lebih seperti bersenandung begitu kan, dibawakan biasanya kalau saat sekarang oleh seseorang ataupun secara berkelompok. Jadi dedeng sekarang lebih kepada sifatnya yang bersifat profan atau bersifat hiburan kesenian pada masyarakat Melayu. Walaupun pada daerah-daerah tertentu, ya, dedeng sebagai mantra tadi masih ada satu-satu digunakan, tetapi dedeng pada masa sekarang lebih kepada sifatnya hiburan. Misalnya ketika dibuat acara kesenian mengirik padi atau panen padi tadi, maka dedeng dinyanyikan atau dilantunkan berserta tarian ahoy. Atau ketika dalam pertunjukan-pertunjukan seni dan budaya, maka lantunan atau nyanyian dedeng ini kemudian dipertunjukkan kepada masyarakat.